berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segalanya. Dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, shalom. Shalom teman-teman. Sebelumnya aku mau menyapa, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oh, ada satu. Ayo teman-teman, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang di Kingdom of God Generation. Kita menyambut kamu menjadi bagian dari keluarga Kingdom of God Generation. Kalau belum ada gereja tetap, kami dengan terbuka mengundang kamu untuk jadi bagian dari kita ya. Selamat datang, selamat datang. Wow, haleluya. Thank you, thank you. Oke, yuk kita pejamkan mata. Lagu ini powerful banget. Lagu ini harusnya bukan sekedar lip service. Lagu yang baru kita nyanyikan ini, kalau kalian perhatikan lirik by lirik, it's so powerful, teman-teman. Pejamkan mata kita sambil kita bayangin di depan kalian tuh ada Tuhan saat ini, lagi dengar kalian nyanyi, lagi dengar kalian mendeklarasikan itu sama Tuhan. Dan semoga lagu ini jadi doa kita teman-teman siang hari ini. Kita nyanyiin sekali lagi yuk. Kaulah segala. Amin, amin. Di dalam hidupku apa? Kerajaanmu, kebenaranmu itu jadi bagian kami Tuhan selama-lamanya Tuhan. Nggak ada yang bisa menggantikannya. Dan hidup kami memandang kepada wajah-Mu. Amin, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan teman-teman semua, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu yang menjadi bagian kami Yesus malam siang hari ini Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami nggak mau cuman lip service. Lagu ini biar tertancap dalam hati jiwa kami Tuhan siang hari ini. Dan kami mau katakan Engkau segalanya buat kami. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Itu yang memerdekakan setiap kami. Thank you Lord. Siang hari ini Tuhan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar isi hati Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan siang hari ini. Sebab kami percaya ketika kami datang dan kami diubahkan ketika kami menemukan Engkau Tuhan. Terima kasih beracaralah siang hari ini Tuhan. Kami siap mendengar, berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sepekan berlalu, luar biasa. Amin. Siapa yang sepekan ini mengalami kebaikan Tuhan,
Boleh angkat tangan kalian. Wah, semuanya ya. Siapa yang sedang tidak baik-baik saja sepekan ini? Ada? Ada juga. Oke, it's okay. Ada yang sepekan ini biasa-biasa aja? Ada juga? Oke. Siang hari ini aku mau bawa renungan tentang how to respond your seasons. Jadi bagaimana caranya kita meresponi musim-musim dalam hidup kita. Siapa yang percaya bahwa kita tinggal, kita sebagai manusia ya, tinggal di Indonesia tinggal berapa musim? 4 musim ya teman-teman ya. Ada musim hujan, musim panas, kemarau. Kita cuma 3 ya? Cuma 3. Kita nggak ada salju teman-teman, belum ada. Baru 3. Oke, anyway, itu musim yang ada di dunia. Musim yang ada di hidup kita beda-beda ya teman-teman. Teman-teman datang dengan berbagai situasi, kondisi, hati, pikiran, dan lain-lain. Termasuk saya juga datang siang hari ini, berdiri di tengah teman-teman. Mungkin dilihat baik-baik aja, tapi bisa aja saya tidak baik-baik aja teman-teman. Tapi semuanya itu kita perlu kesampingkan. Siang hari ini kita mau belajar yuk, apa yang Tuhan mau bicara sama kita mengenai bagaimana cara kita meresponi musim-musim dalam hidup kita. Sebab teman-teman, ini jadi masalah ketika kita menghadapi sesuatu dan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa respon. Kalian lagi drive mobil atau motor, tiba-tiba ada ibu-ibu sen kiri tapi belok ke kanan. Nah ini kalian mesti punya karunia khusus tuh, membedakan itu. Kalian harus bisa kontrol, kalian harus bisa respon dengan cepat. Nah itu yang terjadi dan itu fakta teman-teman. Dan siang hari ini aku mau ajak teman-teman bagaimana yuk kita meresponi musim-musim dalam hidup kita. Next slide. Kita baca yuk di Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 bilang gini teman-teman. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jangan di close ya. Jadi ternyata selama bumi masih ada nih, kita tinggal di bumi ya teman-teman. Hal-hal ini nggak bisa hilang teman-teman. Tuhan udah ciptain tuh musim dingin, musim panas, musim kemarau, hujan, siang ganti malam, ganti pagi. Itu yang Tuhan udah siapkan. Dan ada juga nggak berhenti-henti musim nabur, musim nuai. Itu terjadi berulang-ulang kali. Nah, itu juga yang terjadi sama hidup kita teman-teman. Dan siang hari ini yuk kita mesti mengerti bahwa sebetulnya kalau kita masih ada, tujuan akhirnya apa sih? Kalau dikatakan tak berhenti-henti musim apa? Menabur. Setelah menabur kita harapkan apa teman-teman? Siapa sih yang nggak pernah berharap tuaian? Ada nggak? Semua ya, semua termasuk saya. Kita semua berharap menuai ya teman-teman. Tapi menuai yang kita tabur. Lewat apa? Lewat segala musim yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan di Matius 28, teman-teman masih ingat ya, itu udah mungkin hafal di luar kepala, jadikanlah semua bangsa muridku, baptisan mereka, bla bla bla. Itu amanat agung teman-teman. Sampai diminta untuk kita jadi apa? Jadi saksi. Nah pertanyaannya gini teman-teman, kita udah jadi saksi belum? Kalau goalnya adalah tuaian tadi, ya tuaian jiwa, kalau yang Tuhan pesenin, kita udah jadi saksi belum? Ya, belum semua, termasuk saya mungkin juga seringkali terlena teman-teman. Dan pertanyaan lainnya, kita udah menghidupi tuaian itu belum? Apakah kita mencerminkan amanat agung itu? Kita belajar pelan-pelan ya teman-teman. So dalam kehidupan real kita, sebetulnya goalnya apa sih? Yuk mungkin Chris deh, kita sambil
interaksi ya teman-teman. Goalnya apa dalam hidup Kristen? Diberkati. Oke. Ada lagi? Okta goalnya apa dalam hidup ini? Kalau tadi Tuhan kasih goal buat kita, nah sekarang boleh dong kita ya sebagai manusia goalnya apa sih? Apa? Apa aja yang baik-baik deh, yang kalian mau wishlist sama Tuhan itu goal kalian, betul ya? Tapi nggak sampai di situ teman-teman. Tiap tahun nih goal kita tuh pasti bertambah. Seringkali kan kita set tahun ini mau ini, ada list ini gitu. Dan kita pelan-pelan lewati dan nggak semuanya tercapai. Tapi at least kita udah tuangin ke dalam list rencana hidup kita tahun ini aku mau ini. Sederhananya tahun ini aku mau ajak orang tua aku ke gereja sebelumnya ke gereja. Itu boleh, itu salah satu goal teman-teman. Atau tahun ini aku dapat pekerjaan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, boleh. Karena itu goal manusia beda-beda teman-teman. Dan goal itu tiap tahun itu bertambah. Ya, kita dihadapkan oleh keinginan, kebutuhan, dan itu berubah-berubah teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita mau menuai, betul ya, kalau kita mau menuai tadi yang semua angkat tangan itu, kita harus tahu musimnya dulu teman-teman, setuju ya? Kalau teman-teman nggak tahu nih, tahun ini musim duren, kalian nanam singkong, wah salah teman-teman. Kalian mau menuai duren tapi nanamnya singkong, tahun ini tahun duren. Nah, itu juga salah teman-teman. Nah, ketika kita mau menuai, kita mesti tahu betul-betul kita tuh ada di musim apa. Ini waktunya apa? Ini lagi seasonnya apa? Nah, ini akan mengikuti selanjutnya teman-teman. Nah, kembali lagi kita tanya yuk sama diri kita, gua ini ada di musim apa nih? Jangan-jangan, aduh gua lagi kemarau bro. Gua lagi musim gugur nih. Nggak baik-baik saja, it's fine, oke. Tapi musim itu terus berganti teman-teman. Jadi kita mesti tahu bahwa ada di musim apa kita saat ini. Musim menabur, musim panas, musim menuai, musim kemarau, dan lain-lain. Oke, nextnya 2 Timotius 2 ayat 6-7. Jadi gini teman-teman, ketika kita diarahkan dengan konsep kita memenuai, tentu ada yang apa? Ada yang ditabur ya tadi ya. Tadi Kejadian 2 bilang gitu, ada musim menabur, ada musim menuai. Nah, saya akan bawa teman-teman ke dalam satu praktikal yang Tuhan cerita, umpamakan bahwa ketika Tuhan bicara tentang menabur, menuai, teman-teman kepikiran siapa? Simpelnya adalah petani ya teman-teman. Nah, 2 Timotius 2 ayat 6-7 bilang gini teman-teman. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menerima hasil usahanya. Amin. Jadi kalau kita sebagai penabur, tentu kita mau menerima hasil usaha kita apa yang kita tabur ya teman-teman. So ini prinsip dasar seorang petani. Nggak ada petani nabur beras, jadi boleh, nggak jadi juga nggak apa-apa, nggak ada teman-teman. Nah, dikatakan petani yang bekerja keras bicara tentang apa sih? Rajin ya. Jadi kalau ada petani yang rajin, ada petani yang nggak rajin nggak? Ada. Tuhan nggak bilang, oh semua petani rajin, nggak ada juga petani yang nggak tahu musimnya, atau enggak peka terhadap apa yang dia lagi tabur. Ada teman-teman. Nah, kita mau belajar supaya kita enggak salah arah. Nah, apakah petani dengan bekerja keras langsung menikmati hasilnya? Enggak ya. Ada waktu ketika dia bekerja keras, nabur, nanam padi. Enggak langsung hari itu dia akan menuai padi teman-teman.
Nah kita baca yuk 2 Timotius 2, tadi kita tarik ke atas yuk ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Aku bacain ya teman-teman. Atau mungkin ada yang bisa bacain? Multimedia. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 5. Ayat pertama bilang apa? Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Awal-awal mula aja tuh udah kasih tahu, ayo yang kuat. Karena enggak semuanya keadaan itu baik-baik saja. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Mengikut Tuhan itu enggak melulu baik ya, jadi diminta menderita. Sebab seorang prajurit yang sedang berjuang enggak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Ini basic rules-nya teman-teman. Enggak ada olahraga yang kayak sekarang lagi Olimpiade, enggak ada yang terus enggak ada usaha tiba-tiba menang dapat medali emas, enggak ada teman-teman. Ya, petani juga sama, enggak ada petani yang enggak bekerja keras terus mau menikmati hasilnya, enggak ada teman-teman. Oke. Nah, jadi ternyata ikut Yesus itu enggak hanya yang happy-happy aja. Jadi kita harus siap, katakan dalam season-season tertentu kita harus menderita nih teman-teman. Nah tadi 2 Timotius 2 ayat 6 kita udah baca, kita baca ayat 7. Ayat 7 bilang gini, perhatikanlah apa yang gue katakan. Tuhan akan memberi kepadamu, kepada saya, kepada kalian, pengertian dalam segala sesuatu. Kalau kalian gak ngerti, kalian mau apa, Tuhan siang hari ini mau bukain sesuatu sama teman-teman. Amin. Kita minta hanya Tuhan yang bisa ngasih tahu sama kita. Tuhan akan buat kita mengerti apa yang kita harus lakukan dalam musim ini. Musim kita nih beda-beda tadi ya. Tuhan akan set, kasih tahu kalian goalnya tahun ini, goalnya tahun ini itu. Ya. So, dari situ kita akan tahu apa yang bakal kita tabur. Kualitas yang kita tabur tuh oke apa enggak. Nah, tanah yang kita mau tabur itu oke apa enggak. Dan yang terakhir, timingnya tepat enggak. Nah, siang hari ini Tuhan mau kasih tahu sama kita ya teman-teman. Saya juga enggak tahu teman-teman Tuhan mau bawa apa dalam hidup saya. Kalau enggak saya betul-betul belajar untuk peka musimnya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 1 bilang gini, next-nya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi seorang penuai itu harus tahu kita ini ada di musim apa. Jadi kalau kita mau melihat kesuksesan seseorang, kalian baca biografi seseorang, orang sukses, orang hebat, kalian harus tahu, kalian harus baca seed time-nya dia, benih yang dia tabur. Nah, kalian baca dan kalian jadi tahu, bukan tiba-tiba sukses gitu ya teman-teman. Nah ketika kalian tahu waktu dia menabur benih, kalian baru belajar menyelidiki. Minimal kita bisa tahu deh kapan dia naburnya, musim apa dia bekerjanya, sehingga kita tahu bahwa goalnya dia orang-orang yang udah berhasil itu kita bisa pelajari teman-teman. Nah korelasinya apa sih? Bagaimana tentang respons kita terhadap musim yang kita alami saat ini? Pertama, kita mesti tahu seed time-nya kita tuh kapan. Ngerti ya maksudnya? Kapan kita harus taruh benih itu. Yang kedua apa? Kapan kita watering time? Nah, kita mesti tahu tuh. Jadi bulan ini bukan musim penghujan. Kalian harus tahu nih baca nih. Sebulan kemudian nanti musim hujan. Kalian harus tarik mundur, kalian harus belajar
bekerja nanam benih, jangan di musim hujan. Tarik satu periode sebelumnya. Sehingga ketika musim hujan itu datang, kalian akan masuk kepada musim penuaian, teman-teman. Jadi bagaimana respons kita terhadap season kita ini 3 hal yang menentukan. Kapan kalian nanam, kapan kalian harus merawat, kapan dan kalian harus menuai. Tahu nggak sih, ada banyak kali ternyata berkat Tuhan itu nggak jadi, gagal. Sering nggak? Sering nggak? Misalnya nih udah interview, ada teman kompak kita, wah cerita, udah masuk lamaran puluhan, udah masuk lamaran banyak, tapi nggak ada yang diinterview nih, nggak ada tanda-tanda apa yang baik. Bingung ya, kita kadang-kadang bingung. Tapi ternyata banyak kali Tuhan izinkan itu nggak terjadi, karena ternyata apa? Bukan karena benihnya, tapi timingnya belum tepat, teman-teman. Jadi jangan kira Tuhan batalin itu semua karena Tuhan nggak mau berkatin kita. No, Tuhan batalin itu karena memang timingnya belum tepat. So sabar aja, sabar. Nah sekarang siang hari ini kita minta sama Tuhan supaya di waktu yang tepat, di musim yang tepat, kita punya kepekaan sama Tuhan. Tuhan, please bimbing aku ke dalam musim-Mu, apa yang harus aku kerjakan di musim ini Tuhan. Supaya hati kita sensitif. Kalau kita nggak punya hati yang sensitif, semuanya bubar. Petani kalau nggak punya rajin, tapi ternyata nggak punya kepekaan, besok nih musim apa, ini lagi hama ini hama itu. Kalau petani nggak punya kepekaan ke situ, apapun yang dia tabur ya pasti gagal, teman-teman. Ya, segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 2 lanjut. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, pengkhotbah bilang seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita tahu kita ada di musim apa, saat ini kita mulai masuk ke next phase ya. Jadi ketika kalian tadi udah tahu 3 proses, kita harus nabur benih, kita harus watering, dan kita bakal nuai. Nah kita mesti fokus ke hal yang berikutnya. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Ya, kayak petani, dia mau nanam padi, betul-betul dia persiapkan tanahnya, dia bajak tanahnya, dia ubrak-abrik tanahnya, dia harus beli benih, dia harus persiapkan segala-galanya, dia harus siapkan pekerja dan lain-lain. Sampai ketika waktunya datang, timingnya tepat, dia harus bekerja dengan sebaik-baiknya. So mempersiapkan segala sesuatu sebaik-baiknya itu penting loh teman-teman. Teman-teman mau ada yang mau masuk kuliah, sekarang SMA, persiapkan baik-baik. Betul-betul kalian udah mesti tahu, aku mau kuliah apa ya? Aku mau ambil jurusan apa ya? Persiapkan baik-baik, tanya Tuhan. Seasonnya belum datang, tapi tanya Tuhan. Mulai libatin Tuhan. Teman-teman yang udah kuliah, mau bekerja, sama, tanya Tuhan. Tuhan, aku mau kerja apa ya? Tuhan, cocoknya apa ya? Tuhan, Engkau mau aku ambil apa ya? Nah, tanya Tuhan, libatin Tuhan, teman-teman. So, kalau kalian nggak punya kepekaan itu, kalian akan ikut arus. Kalau zaman dulu, aku waktu SMA tuh, banyak tuh teman-teman, nggak ngerti mau ambil jurusan apa. Udah manajemen aja ngambil. Betul ya? Karena nggak banyak orang yang tahu, gue mau ngambil apa ya? Gue mau berkarir di mana ya? Andai kata gue udah kerja, gue bisa dapat gaji berapa ya? Nah itu kalian mesti ngulik tuh. Kalian mesti cari tahu supaya ketika seasonnya datang, kalian udah nggak baru-baru, yaudah deh apa aja deh, udah daftar aja deh. Yang penting kuliah, yang penting dapat ijazah. Bukan begitu teman-teman. Kalian harus tarik mundur, persiapkan sebaik-baiknya. Karena dengan kalian mempersiapkannya, itu hasilnya akan maksimal. Kalau ternyata yang kita persiapkan Tuhan belokkan,
Gak apa-apa. Tapi kalian udah mempersiapkannya, teman-teman. Kalau kalian nggak ambil waktu untuk kalian mempersiapkan, ketika seasonnya datang, waduh, kalian pasti kelimpungan. Pasti. Nah, sama. Kita mesti siapin apa? Sekolah kita, keluarga kita yang udah berumah tangga, masa depan kita, pelayanan kita, kesehatan kita, pacaran kita. Semuanya mesti dipersiapkan, teman-teman. Dipikir, direnungkan, dan kalian mesti berjalan dengan minta hikmat sama Tuhan. Karena kalau nggak gitu, kalian akan jadi kebanyakan orang, teman-teman. Dah, yang penting sekolah, kerja, apa aja dah gue kerjain. Pacaran, sama siapa aja gue pacarin. Benar, teman-teman. Dan itu jadi kebanyakan orang. Kayak pelayanan berarti kita mempersiapkannya baik-baik. Ini yang teman-teman dewasa muda, Departemen Praise and Worship, kita siapkan betul-betul. Nah, itu satu good value ya. Teman-teman multimedia sekarang bikin multimedia udah keren. Itu apa? Semua dipersiapkan, dipikirin. Ada orang-orang yang ditaruh sama Tuhan, dikasih hikmat. Pelan-pelan gini, kalau kalian mulai mempersiapkan hal-hal itu, tanpa disadar nanti Tuhan kasih hikmat, teman-teman. Percaya deh, libatin Tuhan, terus minta Tuhan tuntun, Tuhan aku mau apa ya, Tuhan bikin apa ya. Kalian bayangin. Nah, Tuhan pasti kasih hikmat, kasih pengertian. Seperti ayat 7 tadi. Yang tulis apa? Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadaku pengertian dalam segala. Segala itu bilang apa sih? Segala, semua. Kamu mikirin apa yang baik-baik ya Tuhan kasih tuh sama kamu. Nah, next pertanyaannya nih, kalau tiba-tiba nih kalian bayangin. Musimnya datang, besok gitu ya. Pertanyaannya umumnya, waduh, gimana ya? Betul nggak? Why? Nggak siap. Reaksi itu muncul karena kita nggak siap, teman-teman. Ketika kita nggak mempersiapkan, seasonnya datang, waduh, ada kelabakan tuh. Lalu kita tanya, why? Terus akhirnya apa? Waduh, gua nyesel pacaran sama dia. Waduh, gua nyesel ngambil kuliah ini. Betul nggak, teman-teman? Waduh terus. Kenapa? Karena kita nggak mempersiapkan dengan baik, teman-teman. Yuk kita rubah yuk, kalau dari why, dari kenapa, dari kok gini, kita rubah jadi, so what should I do? Terus aku harus apa nih Tuhan? Nah, tiba-tiba datang, aku harus apa Tuhan? Nah, tanya Tuhan lagi, teman-teman. Kalian harus bisa temukan unsur Tuhan dalam setiap detail hidup kalian. Ya. Bukan yang ngeluh, bukan yang gerutu, tapi do some action jauh-jauh hari. Kita komsel kemarin itu, ya sambil makan, sambil diskusi. Salah satu teman komsel kita, mungkin topiknya lagi nggak ini ya, mungkin ngobrolnya yang macam-macam. Kadang-kadang aku berpikir gini loh kok, nanti kalau antikris datang, nanti kalau tiba-tiba pengangkatan, itu gimana ya? Aduh, saya bilang, daripada fokus hal-hal yang kalian gak bisa rubah, fokus sama gimana gue bisa cinta Tuhan lebih lagi. Setuju gak sih? Ngapain pusing hal-hal yang, kalau terjadi pengangkatan terus gimana? Daripada pusing, mending pusing untuk kita, bagaimana kita jatuh cinta sama Tuhan terus-menerus. Fokus sama hal-hal yang realistis saja, teman-teman. Jangan fokus ke hal-hal yang nggak bisa merubah apa-apa gitu. Yang ada kita jadi pusing. Berubah juga enggak, yang ada pusingnya. Ya, so petani itu jeli, teman-teman. Mungkin dia nggak mungkin ngasih nabur benih itu di tengah-tengah musim hujan. Nah, itu makanya jelinya seorang petani. Dia mempersiapkan jauh-jauh hari. Sebab ketika musim itu datang, musim hujan datang, petani udah nggak kehilangan momen itu. Sampai ternyata ketika waktu panen raya tiba, ya, gini, dia harus mempersiapkan, semuanya mempersiapkan. Bukan berarti habis nanam, terus diam-diam aja. Bukan.
Petani itu mempersiapkan lumbung-lumbungnya, teman-teman. Betul ya? Dia nggak nganggur, dia nggak pernah nganggur, teman-teman. Jadi dia mempersiapkan lumbung-lumbungnya ketika panen raya tiba, lumbungnya udah siap. Jadi dalam setiap season tuh nggak ada yang nganggur. Ada banyak kali tanggung jawab yang diberikan sama kita tuh kita nggak siap. Kita nggak persiapkan action kita. Tuhan berkati nih dengan hujan. Tuhan berkati nih kuliah yang bagus, pekerjaan yang bagus. Tapi kalian nggak berpikir untuk next-nya apa ya? Ya udah pekerjaan bagus, terus next-nya apa ya? Nah kalian harus baca tuh. 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Minta hikmat sama Tuhan, minta pengertian sama Tuhan. Tuhan, aku harus gimana ya? Nggak ada satu negara yang contoh kita liburan misalnya ke Singapura ya teman-teman. Nggak ada tuh. Kalian pergi tanggal 20 Desember atau 23 Desember, dia baru mulai dekor. Pernah nggak lihat begitu? Atau mau lebaran ya di Jakarta, misalnya lebarannya bulan Juli. Nah, H-2 baru dekor, pernah nggak lihat gitu? Nggak pernah teman-teman. Kota itu harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Di November, awal udah mulai, wah suasananya Natal. Natalnya masih jauh teman-teman. Tapi apa? Dipersiapkan. Supaya ketika seasonnya datang, wah semua happy. Semua benar-benar ngerasain, wah vibes lebaran, vibes Christmas. Dipersiapkan teman-teman. Kayak kemarin, teman kita yang nikah siapa? Berry ya. Berry sama Yesa. Tentu dia persiapkan baik-baik. Siapa yang masih pacaran di sini? Udah pada nikah semua ya? Enggak. Ya, yang masih pacaran-pacaran persiapkan pacarannya sebaik mungkin. Bukannya promosi ya, ada anak kompakku tuh katanya jam 2 pagi bisa bangun. Tuhan ngomong begini nih, begini. Luar biasa tuh. Tapi betul teman-teman, kalian harus siapkan baik-baik. Kalian harus bina pacaran kalian baik-baik teman-teman. Ada yang mau studi, karir, bisnis, persiapkan sebaik-baiknya. Sebab ketika Tuhan kasih season itu sama kita, kita seperti wanita bijaksana yang kita udah siapin pelitanya. Amin. Percaya hidupmu dan hidupku pasti beda. Ya jangan pernah kita nggak ada persiapan, terus kita traveling ya. Wah, bawa baju sebanyak-banyaknya, bawa bekal sebanyak-banyaknya. Udah sampai counter check-in, aduh Pak, lebih nih Pak bagasinya. Sering nggak begitu? Kalian harus keluarin, titipin nama orang. Jangan sampai hidup kita jadi over baggage buat orang lain, teman-teman. Ya, sekolah kita, masa depan kita, jangan pernah kita jadi beban buat orang lain, teman-teman. Yang ada, apa yang kita persiapin nggak dengan matang, akhirnya ngerugiin orang lain. Ya, kita sampai minta-minta sama orang lain, kita sampai bikin malu orang lain gitu kan. Nggak pantas teman-teman, kita mesti persiapin baik-baik. So kalau musim-musim di dunia itu bisa ketebak, tapi musim dengan Tuhan nggak bisa ditebak. Betul-betul kita butuh kepekaan buat hal ini. Jangan sampai yang kita tabur, yang nuai siapa? Orang lain. Ya kalau yang dituai baik, kalau yang dituai nggak baik. Ya jangan sampai yang kita lakukan, kita nabur apa, papa mama kita yang nuai. Wah itu anaknya si itu tuh, ini anaknya si itu tuh. Ironis ya teman-teman ya. So kita betul-betul nabur yang baik. Supaya ketika yang nuai, katakan bukan kita yang nuai, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semua nabur yang baik juga teman-teman. Menuai yang baik teman-teman. Dan jangan sampai gini, ini fatal. Kalian nabur sesuatu, cemar ya, yang nuai Tuhan Yesus teman-teman. Itu fatal. Ini parah nih, sering ya dengar meme di Instagram. Itu parah teman-teman. Jadi jangan sampai yang kalian tabur, Tuhan Yesus harus nuai, bikin namanya cemar. Please,
Jangan ya teman-teman. So, kita harus jadi petani dan anak-anak Tuhan yang penuh tanggung jawab. Jangan sampai karena kita salah meresponi musim yang datang, orang lain harus nabur, orang lain harus bayar harga itu. Ya teman-teman, please persiapkan sebaik-baiknya. Pengkhotbah 3 ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratapi, ada waktu untuk menari. Ya, kita mesti siap di segala situasi ya teman-teman. Pengkhotbah 3 ayat 6 bilang gini, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Nah, dalam sebuah proses itu pemenihan enggak semuanya berjalan baik, teman-teman. Seringkali tiba-tiba hama datang ya, badai datang, guncangan datang. Kalian udah ambil jurusan ini, aduh, salah, tiba-tiba harus merubah lagi, ganti lagi jurusan, ganti lagi kampus. Bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, ada banyak kali hal-hal ini nggak bisa kita bendung. Kita sebagai anak Tuhan itu nggak bisa tahan situasi ini, udah nggak bisa terkontrol. Ya, seperti pengkhotbah, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Sampai akhirnya ternyata Tuhan ajar kita untuk mempersiapkan hati yang tegar, hati yang siap untuk rugi. Kita harus siap untuk ternyata kehilangan. Walaupun semuanya itu kita tadi udah persiapin, teman-teman ya. Nah, di satu sisi Tuhan bawa lebih dalam, kita mesti siapin hati untuk kita bisa lebih tough. Kita harus punya mental baja, kita harus siap dengan segala-gala kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, tapi ternyata ada banyak anak-anak Tuhan yang udah kasih tanggung jawab sama Tuhan, nggak komit. Tuhan udah kasih pekerjaan yang baik, nggak komit. Tuhan udah kasih mitra pacaran yang baik, nggak komit. Akhirnya apa? Tuhan udah kasih pelayanan yang baik, ternyata nggak komit. Akhirnya apa? Kita jadi, ada banyak pelayan Tuhan gagal jadi hamba Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Ada banyak ayah yang gagal jadi papa buat anak-anaknya. Ada banyak suami istri gagal untuk jadi penolong buat pasangannya. Juga ada banyak buaya-buaya yang gagal jadi mitra pacar yang baik. Siapa yang buaya di tempat ini, angkat tangan? Seriously. Ternyata banyak, mungkin jadi seorang ayah belum tentu papa yang baik. Jadi seorang ibu belum tentu mamah yang baik. So kita harus betul-betul bawa diri kita. Nah, sampai pengkhotbah 3 ini ada waktu untuk membuang. Jadi sampai kepada satu momen kita harus siap. Ini harus disingkirkan nih. Ini harus ditebang nih. Ini harus dibasmi nih. Kita harus jadi anak Tuhan yang punya mental baja, kita harus punya pendirian terhadap apa yang Tuhan percaya, harus tanggung jawab dan harus betul-betul berani ambil keputusan, teman-teman. Karena belum tentu baik itu benar, ya. Tapi kalau yang benar pasti biasanya baik. Ya, jadi kita harus belajar apa? Righteous. Kita harus belajari siapa Tuhan itu. Pengkhotbah 3 ayat 7 bilang ini, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ya, ada dalam situasi tertentu kita mesti tegas, kita mesti bawa diri kita mesti bawa mulut kita mesti bawa pikiran kita mesti bawa keputusan-keputusan kita dengan hikmat Tuhan, teman-teman. Ada yang nggak nyambung sampai sini? Boleh angkat tangan? Ngerti ya? Siang hari ini kita mau belajar bahwa yang pertama tadi ya, kita bisa jadi petaninya Tuhan. Udah diberi tanggung jawab nih sama Tuhan. Kita mesti belajar
kapan kita menabur benih, kapan kita harus bekerja keras, kapan kita harus panen. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Yuk kita buka yuk. Nah, ini masuk ke dalam yang lebih dalam ya teman-teman. Kalau kita udah tahu tanggung jawab kita tadi, Tuhan udah minta kita persiapin segala-galanya. Nah, kita belajar tentang Injil yang Tuhan sampaikan teman-teman. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi Tuhan sendiri yang ngomong, teman-teman. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu seperti seumpama orang yang nabur benih. Yang naburnya sendiri nggak tahu kok tiba-tiba bisa tumbuh, tiba-tiba bisa berbuah, tiba-tiba bisa panen. Sampai waktunya itu tiba, sudah siap, orang itu segera menyabit. Dan musim menuai sudah tiba. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti itu, teman-teman. Tuhan titipkan benih sama si penabur itu. Penabur itu harus mengerjakan, teman-teman. Kalian dipercayakan hidup kalian saat ini. Dipercayain musim sama Tuhan saat ini. Tabur. Tugas kalian nabur aja deh. Nabur. 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 Terus nabur. Ngarep tuayan nggak? Iya ngarep sih. Tapi bakal jadi nggak tuayannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Tuhan bilang itu tadi. Kerajaan Tuhan, kerajaan Allah itu seperti orang yang nabur, tapi nggak tahu tiba-tiba yang dia tabur ternyata udah jadi pohon. Ternyata udah jadi benih yang besar, yang besar, yang besar. Sampai waktunya tiba dia panen. Hebat ya Tuhan. Markus 4 ayat 30 sampai 32 bilang gini. Katanya, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan hal-hal kerajaan itu? Seumpama apa teman-teman? Biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Siapa yang pernah lihat biji sesawi teman-teman? Biji sesawi. Selasih, siapa yang pernah lihat selasih? Kecil banget ya. Kecil banget. Kayaknya sih biji sesawi itu lebih kecil. Lebih kecil lagi. Karena ditulis biji yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga apa? Sehingga apa? Burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Nah ini loh harvest-nya tuh di sini teman-teman. Mengerti ya bahwa Tuhan taruh biji, kita ini biji sesawi teman-teman. Biji sesawi yang Tuhan titipin, yang kita harus tabur. Nuainya kapan nggak tahu. Tapi ternyata di endingnya sampai jadi pohon. Dan burung-burung bersarang di dalam naungannya. Ada satu klip video yuk kita nonton sebelum saya akhiri sharing siang hari ini. Ini pelajaran anak kecil. Tim media boleh tampilin. In the scriptures, we learn about the law of the harvest. The law of the harvest teaches us
reap in mercy, break up your fallow ground, for it's time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you. Taburlah dalam kebenaran. Nah, ini poinnya yang saya mau sampaikan. Kalau kalian mau nabur, pilih-pilih. Kalian harus tabur dalam kebenaran. Supaya apa? Kita menuai dalam kemurahan. Tugas kita apa? Bajaklah tanah kita yang tandus. Sebab timingnya, waktunya, seasonnya untuk kita cari Tuhan. Kita bekerja segiat-giatnya, cari Tuhan. Sampai Tuhan datang dan menghujani kita dengan kebenaran. Ini loh teman-teman. Kalian mau sukses, kalian mau berhasil, yes, nggak salah. Tapi kalau kalian selidiki lebih dalam tentang kerajaan Allah tadi, Tuhan nggak bicara tentang hidup mewah, hidup berhasil, hidup mapan, enggak. Yang Tuhan bicara, kalau mau belajar tentang kerajaan Allah, belajar seperti seorang penabur yang nabur biji sesawi dan gak tahu kapan tumbuhnya. Naburnya di mana? Di kerajaan Allah, teman-teman. Kerajaan Allah itu gak bicara gereja ya. Hidupmu dan hidupku itu kerajaan Allah. Yang ditanam apa seperti Hosea bilang tadi? Taburnya dalam righteousness. Kalau kalian nabur jagung, nuainya apa tadi? Jagung. Nabur bunga, keluarnya bunga. Kalau kalian nabur righteousness, yang kalian tuai adalah righteousness. Sampai Tuhan datang dan ternyata Tuhan hujani kita semua dengan kebenaran. Siang hari ini isi hati Tuhan, teman-teman. Yang bukan cuman sekedar minta supaya kalian berhasil, rajin dan sebagainya. Itu bagian dari proses kita selama di muka bumi. Tapi kalau kalian belajar lebih dalam, memahami Tuhan lebih dalam, menemukan unsurnya Tuhan lebih dalam lagi, yang Tuhan mau adalah kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita menuai kebenaran. Sehingga kita mengekspresikan kebenaran dalam setiap hidup kita. Pacaran kalian benar, pekerjaan kalian benar, bisnis kalian benar, masa depan kalian benar, apa yang kalian kerjain benar pokoknya. Tapi kalian kalau nggak bawa Tuhannya ke dalam hidup kita, berarti bukan righteousness yang kalian tabur. Tapi apa? Ambisi, teman-teman. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini. Iya, ternyata kalau sampai Tuhan ternyata belokin, kalian harus siap. Tapi itu bukan yang Tuhan mau mungkin. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, setia, rajin, serius sama apa yang Tuhan udah percayain. Sehingga dalam apapun, dalam detail hidup kita, Tuhan temukan kita menabur kebenaran dan menuai kebenaran. Amin. Yuk pejamkan mata kita siang hari ini, teman-teman. Apapun musim hidup kalian siang hari ini, yuk kita bawa dalam doa sama Tuhan. Tuhan, aku undang Engkau. Tuhan, aku undang Engkau. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak
Siang hari ini Tuhan bilang dalam Hosea 10 ayat 12 bilang, taburlah dalam kebenaran, sow yourself in righteousness. So, kita akan menuai dalam kemurahan, reap in mercy. Bajaklah tanahmu yang tandus. Tuhan kasih tugas ya sama kita. Break up your fallow ground, for it's time to seek the Lord. Karena udah waktunya kita cari Tuhan. Capek teman-teman, kalian melalang buana cari yang sesuai dengan hati kalian, capek. Udahlah, nyerah aja sama Tuhan, datang sama Tuhan siang hari ini. Tuhan akan kasih hikmat dan pengertian tentang segala sesuatu. Till He come and rain righteousness upon you. Sampai tiba waktunya Tuhan datang, Tuhan hujani kamu dengan kebenaran. Gak ada hal yang kita tabur tidak menuai apa yang kita tabur. Kalian nabur kebaikan, kalian akan menuai kebaikan. Kalian nabur kebenaran, kalian akan menuai kebenaran. Kalian menabur kesetiaan, kalian akan menuai kesetiaan. Kalian menabur pengharapan, kalian akan menuai pengharapan. Kalian tabur Tuhanmu dalam hatimu siang hari ini, kalian akan tuai Tuhan hidup dalam hidupmu, teman-teman. Tuhan seringkali kami nggak mengerti, Tuhan. Siang hari ini buat kami mengerti. Kami bingung, kami galau. Kami nggak punya arah, Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan bantu kami. Bawa kami bersama Tuhan.